Oke, let's get started. Yang pertama, saya mau ngebahas rumus yang populer dan powerful, oke, tapi jarang digunain, namanya offset. Oke, namanya offset. Jadi ini adalah real case karena dulu waktu saya masih rajin main saham nih, oke, bukan main saham ya, nabung saham, oke, saya ngeliatin harga IHSG, oke, buat teman-teman yang suka trading, yang suka liatin pergerakan harga IHSG, oke, indeks harga gabungan di Indonesia ya, oke, indeks harga saham gabungan, oke. Kita penting banget tuh buat mengerti yang namanya moving average, oke. Jadi karena harga saham itu ada terus setiap hari, ada lagi, jadi moving average-nya itu moving, oke, ikut-ikutan jalan, oke. Misalnya ada last 3 days, oke, di moving 3 days moving average, oke, atau sebutnya 3 SMA gitu ya. SMA itu simple moving average, oke. Ada juga yang 7 days dan bla bla. Nah, sekarang saya mau tunjukin gimana Excel bisa ngebantu kita nih dalam nomor 1 dapetin datanya secara up to date, dan nomor 2 bikin rumus average menggunakan offset. Oke, jadi di sini datanya nggak ada sengaja karena saya mau tunjukin di dalam Excel, ini adalah bagian dari Power Query ya, di bagian data, oke, teman-teman bisa ngambil data from web, oke, from web. Jadi saya klik from web, agak sebentar kita menunggu, oke, dan sebentar lagi dia akan keluar table kayak gini nih, oke, semoga kelihatan ya, kelihatan nggak? Ada namanya from web, oke, sepertinya kelihatan. Dan di sini kita kasih URL-nya. Kebetulan saya udah save URL-nya. Jadi sebentar saya akan paste URL-nya. Oke, URL-nya ada di sini. Oke, dari finance.yahoo.com quote history, saya klik OK. Oke, kita tunggu sebentar. Yang terjadi adalah Excel akan mencoba ya mengambil ada nggak tuh data table di situ. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada web view, oke, saya bisa klik web view. Ini adalah web yang tadi saya masukin ya. Jadi ini adalah historical dari Jakarta Composite Index per hari dari entah dari bulan Maret lah kalau nggak salah, oke. Tapi dalam table view di sini, oke, ini by the way adalah bentuk Power Query ya. Ada 2 table ternyata, oke. Excel mendeteksi ada 2 table. Yang pertama table document, but it's not important, oke, cuma gini doang ya. Yang kedua table 0, this is what I want, oke. Ada tanggal, ada open, ada high, ada low, ada close, ada adjusted close, dan ada volume. Oke, buat teman-teman yang suka main saham, main reksadana mungkin mengerti ya. Oke, tapi kalau teman-teman perhatikan, this is the power of Power Query ya, karena Power Query itu untuk mengolah data yang sedikit advance ya. Kalau teman-teman perhatikan, data ini bersifat descending. Jadi dari data yang tanggal yang paling latest, tanggal 16 Agustus, terus dia mundur. Oke, this is not what I want. Saya nggak mau data yang seperti ini. Saya mau yang data lebih tua dulu, oke, terus makin turun, makin latest. Oke, jadi itu pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, data harganya ini semua rata kiri. Berarti apa yang kita lihat ya? Yang kita lihat ini kalau rata kiri, oke. Jadi dia adalah teks, oke. Ini bukan merupakan angka. Jadi kemungkinan akan sulit diolah. Jadi kita perlu ngolah data ini di dalam Power Query, teman-teman, oke. Jadi 2 minggu lalu kita sempat ngomongin Power Query agak sedikit lebih dalam. Sekarang kita agak senggol-senggol dikit, oke. Jadi bukan load, tapi saya mau transform data. Oke, saya akan pilih transform data. Kemudian kita akan dibawa ke dalam Power Query Environment. Oke, ini adalah tampilan Power Query. Kalau teman-teman lihat di atas, namanya Power Query Editor. Oke, jangan terintimidasi karena Power Query memang nggak nggak umum dilihat gitu ya. But it's no problem. Saya akan cuma tunjukin step by step, very simple. Karena tujuan saya nomor 1, saya mau bikin ini menjadi ascending. Oke, jadi ini di highlight nih udah warna hijau ya. Jadi saya akan klik di atas nih dan saya akan pilih menjadi ascending, dan sekarang perhatikan ini di bulan Maret. Oke, 16 Maret, 17 Maret, 18 Maret dan seterusnya. Dan dia rata kanan ya. Rata kanan berarti dia adalah number. Sedangkan sisanya ini dari open, dan saya akan press shift untuk nge-highlight kolom sampai yang terakhir, kolom volume. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini mungkin karena settingan saya ya, antara titik dan koma terbalik gitu ya. Jadi dia berpikir ini adalah teks. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam Power Query,
kita bisa nge-replace sama seperti di Excel ya, dengan Ctrl H kita bisa nge-replace. Jadi saya cukup klik kanan karena kolomnya sudah ter-highlight, oke. Saya klik kanan dan saya pilih replace value. Oke, replace value apa nih yang perlu kita replace ya? Yang pertama, karena ini adalah angka, saya nggak perlu tanda koma sebagai ribuan separator. Jadi saya akan mengganti koma-koma ini nih, ya koma yang ada di sini dengan apa? Dengan nothing. Tidak menggantikan koma dengan nothing. Jadi komanya kita hapus, oke? Jadi teman-teman perhatikan di sini ada 6,992,4. Kalau saya klik OK, yang terjadi adalah komanya hilang. Oke, that's number one. Dan settingan komputer saya, decimal point itu adalah koma. Jadi langkah selanjutnya yaitu adalah lagi-lagi kita ulang nge-replace value, tapi replace apa nih? Replace titik nih, yang titik yang sebagai decimal point ya. Saya akan menggunakan value to find adalah titik, replace with comma. Oke, kali ini saya akan nge-replace with comma. Mungkin teman-teman sering melakukan ini dalam Excel. Oke, ganti koma dengan yang lain. Oke, terus ganti titik dengan koma, kemudian ganti yang lain dengan titik gitu ya. Kita ngelakuin hal yang sama tapi di Power Query Editor. Oke, jadi saya akan klik OK di sini dan sekarang perhatikan teman-teman, komanya sudah muncul. Oke, tapi dia masih rata kiri, masih berupa teks. Dan dalam Power Query di bagian atas nih, data type-nya kita tinggal ganti menjadi decimal number. Oke, decimal number and it's done. Oke, this is what I want. Oke, ini yang saya mau. Tanggalnya sudah ascending, makin lama makin naik, ascending. Dan open, high, low, close-nya semua sudah menjadi number dan semua menjadi rata kanan. Oke, good ya. Jadi sekarang saya tinggal ke kiri. Saya tinggal ke kiri atas. Saya akan pilih close and load to. Oke, saya akan close Power Editor dan load kemana nih? Load to. Oke, sebentar dia akan agak sedikit processing. Oke. Oke, kita mau di existing worksheet dan saya pilih di A1. Oke, saya klik OK. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Oke, sebentar lagi getting data. Oke, mungkin karena rame banyak orang ya. Dan dengan begitu aja kita bisa mengambil data IHSG dari tanggal 16 Maret sampai terakhir nih di tanggal 16 Agustus, which is yesterday ya. Hari ini tutup, jadi nggak ada penutupan. Oke, that's good. Kita udah punya datanya nih. Oke, jadi kita nggak perlu tulisin satu-satu dari web, copy manual gitu. Dengan Power Query bisa banget dapat data mentah dari web dan kita olah sesuai yang kita mau. Oke, namanya kita transform. Dan karena datanya panjang, teman-teman, saya freeze paint, oke, supaya nanti kalau kita scroll down data di atas nggak hilang. Saya akan highlight di baris ke-6, kemudian saya pilih view. Dan saya pilih freeze paint, saya freeze paint di sini. Jadi kalau saya scroll down, bagian baris ke-1 dan ke-5 tetap muncul, tetap kelihatan. Oke, ini adalah konsep yang namanya freeze paint. Oke, now lanjut. Oke, sekarang database sudah dapat. Sekarang kita mau analisa, kita mau olah datanya. Oke, yang pertama saya mau dapat harga terakhir yang ada di sini. Oke, jadi kalau kita scroll down. Oke, saya tertarik dengan kolom E, yaitu harga penutupan close dan harganya di sini 7133,45. Oke, gimana caranya supaya dapat angka itu? Oke, dan besok nih kalau ada angka baru dia akan terupdate terus-menerus. Oke, dan kita bisa menggunakan rumus yang namanya rumus offset. Oke, offset. Oke, nah offsetnya agak intimidating ya karena ada 5 argumen, oke, dan kadang pengertiannya juga agak sedikit menyulitkan. Jadi kita akan pelan-pelan kita bahas, oke. Offset itu, oke, intinya kita mulai dari sebuah referensi. Kita punya anchornya dulu nih, anchornya, oke. Jadi misalnya saya tertarik buat dapat angka terakhir di kolom E. Jadi saya akan mulai misalnya dari S1 gitu ya, dari sini. Dan karena ini berbentuk tabel, namanya bukan S1, tapi namanya sesuai structured reference. Ya. Buat teman-teman yang ikut webinar beberapa waktu lalu, kita bahas banget nih yang namanya structured reference. Oke, ini kita mulai dari ini, dari headers namanya close asterisk. Oke, kemudian saya buat titik koma. Row-nya, kita mau dia turun berapa kali nih? Kita mau dia turun berapa kali? Kebetulan dia ada di 101. Jadi teman-teman kalau hitung ya, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus sampai ke bawah, kita mau turun sebetulnya 100 kali. Oke, 100 kali turunnya.
Oke, jadi rows ini adalah dari reference point kita mau turun berapa kali. Oke, sebentar ya, saya kasih space dulu. Tapi pengertian offset itu seperti ini. Oke, pengertian offset itu pergerakan dari referensi ini ya dalam Excel itu kalau turun ke bawah itu adalah positif, kalau ke kanan juga positif. Tapi kalau kita mau naik nih, itu menjadi negatif, dan kalau ke kiri menjadi negatif. Misalnya saya mau pindah dari E1 ke F1, itu berarti ke kanan ya. Ke kanan berarti itu adalah positif. Kita pindah ke kanan by satu sel. Tapi kalau kita pindah dari E1 dari sini ke D1, which is going to the left, oke, kita mau tulisnya sebagai angka negatif. Oke, gitu ya. Oke, itu konsep awal. Jadi saya hilangkan space-nya supaya kita gabung lagi di rumusnya. Row-nya, rumus yang paling cocok nih buat bikin supaya datanya selalu otomatis terupdate kalau ada data baru, itu adalah counta. Oke, bukan count, karena count hanya menghitung angka, tapi counta, perhatikan di sini, counts the number of cells in a range that are not empty. Selama di sel ini kosong, selama sel ini tidak kosong, dia akan menghitung. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan counter dan saya akan highlight semua sel E. Oke, semua sel E akan saya highlight, oke, dan dia akan menghitung apa yang ada di count di sel di kolom E. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, saya akan blok di sini dan saya press F9 buat ngintip. Yang terjadi adalah dia akan kasih 101. Nah, oke, this is the trick. Karena kita mulai dari E1 ya. Dan tadi kita bilang kalau kita hitung dia turunnya dari baris ke-1 ke 101, sebetulnya dia harus turun 100 kali, bukan 101. Kenapa ini 101? Karena dia menghitung title-nya, menghitung judul. Jadi triknya adalah kita harus mengurangi ini dengan 1. Supaya sekarang ini menjadi, kalau saya F9 kan, 100. Jadi apa yang kita lakukan? Excel, mulai ya dari sini nih, dari S1 yang judulnya close, turun ke bawah selama 100 sel dalam positif ya, karena tadi ke bawah kita mau positif. Oke, itu yang kita bilang dari row ini, columns. Oke, kolomnya kolom kita nggak kemana-mana, jadi kosong aja karena kita cuma berada di sini. Jadi dari S1 kita minta Excel turun 100 sel sampai dia ketemu di sel terakhir di sini. Tapi nggak usah ke kiri, nggak usah ke kanan, karena saya memang tertarik hanya di kolom E, makanya ini menjadi 0. Oke. Height dan width ini adalah tinggi dan lebar sel yang mau kita ambil. Oke. Tapi defaultnya dia akan selalu mengikuti default referensi. Jadi kalau referensinya adalah S1, S1 itu panjangnya, tingginya 1, lebarnya juga 1 sel. Oke. Dan dalam hal kali ini saya mau ambil last day, which is only 1 sel. Jadi dengan kata lain kita nggak perlu isi ya, karena kita tahu itu adalah 1 sel. Oke. Jadi kalau saya dapat offset seperti ini, kalau saya enter nih teman-teman, oke, dia akan menghasilkan 7133,45, which is exactly the last day. Oke, jadi apa yang terjadi kalau misalnya nih saya tambahin ya teman-teman ya, dan ini table ya, jadi dia akan otomatis bertambah ya. Saya tambahkan di sini, oke, saya tambahkan di sini, saya tulis misalnya hari ini anggaplah ada penutupan, oke, kemudian anggaplah saya akan ambil data random nih di sini ya, dan saya paste ke sini, oke. Teman-teman perhatikan angka 7133,45 ini, oke, saya paste dan dia akan otomatis berubah menjadi 7093. Why? Kenapa? Karena it's because of the counter. Ini karena countanya. Karena countanya bertambah. Jadi dia ikutan turun ke bawah. Jadi dia bilang ke Excel, Excel sekarang turun ke bawah sebanyak 101 sel karena sekarang ada sel tambahan. Oke, that's the beauty. Oke. Jadi begitu caranya supaya kita bisa dapat angka terakhir secara otomatis. Jadi kalau ada penambahan kita bisa terus tarik angka terakhirnya. Oke. Gitu ya. Jadi ini saya delete lagi. Oke. Jadi dia sekarang balik lagi ke 7133,45, which is closing IHSG kemarin 16 Agustus. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya mau cari average of 3 days? Oke, average of 3 days. Berarti artinya saya mau mengambil 3 angka ini nih. Sorry di sini ya, 3 angka ini ya. Oke. Dan kalau teman-teman lihat kursor saya di bawah, average-nya adalah 7118,67. Saya mau dapat average ini. Oke, lagi-lagi kita akan menggunakan rumus
offset. Oke. Dan untuk simplify, saya akan copy exactly the same formula dari atas. Oke. Escape. Saya double klik di sini dan saya paste rumusnya. Oke. Rumusnya exactly the same. Kalau saya enter, saya masih dapat angka yang sama. Tapi bukan itu yang kita mau. Sekarang kita mau memainkan argumen yang keempat dan yang kelima. Oke. Dalam hal ini kalau teman-teman perhatikan tadi ya, kita height-nya nggak kita isi karena kita cuma mau satu sel tingginya dan satu sel lebarnya. Tapi kali ini kalau saya mau ngambil 3 sel, oke, jadi kita bilang ke Excel mulai dari S1, kamu turun ya 100 sampai ke bawah nih, 100 kali sampai dapat ke bawah. Terus habis itu kita mau ngambil dimensinya sekarang 3 sel karena saya mau ngambil 3 hari terakhir. Oke. Jadi bayangin sekarang kita mau ngambil 3 sel ke atas, berarti height-nya sekarang itu adalah -3. Kenapa -3? Karena tadi ya, kalau kita naik ke atas, dia menjadi negatif. Oke, dia menjadi negatif. Sedangkan width-nya kita bisa isi sama karena width-nya masih satu lebar, satu kolom doang. Oke, kita akan isi 1. Oke, kalau saya enter, teman-teman, yang terjadi adalah akan ada spill. Oke, remember di sini ya, 7129, 7093, 7133. Di sini akan terjadi spill karena di dalam Excel 365 ini adalah dibilang array gitu ya, jawabannya ada 3 dan dia akan nge-spill. Tapi bukan ini yang kita mau ya. 3 ini betul, 3 ini adalah data 3 hari terakhir, tapi yang kita mau adalah average dari 3 data ini. Jadi sangat simpel teman-teman. Kita tinggal bungkus rumus offset ini dengan rumus average. Oke, rumus average. Average apa? Ini semua kita average nih. Oke, ini kalau saya highlight dan kita intip dengan F9, itu adalah 3 angka terakhir tadi tuh. Oke, kita undo dengan Ctrl Z. Dan sekarang saya tinggal kurung tutup, enter, spill-nya hilang, dan sekarang saya mendapatkan average yang kita mau. Average last 3 days, 7.118,67. Oke, simple ya. Oke, hopefully simple. Oke, semoga bisa dimengerti. Jadi sekarang yang saya lakukan, saya akan copy ini semua. Oke, dan saya akan copy paste di sini lagi. Dan sekarang saya tinggal mengganti -7, teman-teman. Karena kita mau cari last 7 days. Oke, dan saya akan klik enter dan saya akan dapatkan 7113,194. Kita double check ya. Kita double check 7 hari terakhir di sini. Jawaban average di kursor saya adalah 7113,194, which is exactly the answer. Oke. Jadi ini fitur keren banget teman-teman, buat teman-teman yang suka banget ikutin trading saham, oke, nggak harus IISG. Kalau teman-teman trading perusahaan tertentu, bisa banget download datanya dengan Power Query dan bikin analisa simple seperti ini dalam Excel. Oke, jadi teman-teman bahkan bisa dikombinasi dengan conditional formatting buat tahu apakah dia naik, apa dia turun gitu ya. Tapi bisa banget kita pakai offset supaya database yang terus terupdate kita bisa ambil datanya terus-menerus. Oke, gitu ya. Oke, kalau datanya pakai password, kemungkinan nggak bisa diambil. Karena that's why ada password apa ya. Jadi nggak bisa diambil. Oke. Ini Excel berapa? Saya menggunakan Excel 365. Yes, dibantu sama Mbak Nurma. Putus-putus ucapan karena susah jaringan. Oke, no problem buat teman-teman yang susah jaringan. Bisa banget ditonton rekamannya. Kemungkinan besar besok akan saya kirim. Oke, gitu ya. Jadi di sini saya cuma mau tunjukin betapa powerfulnya rumus offset kalau teman-teman perlu ngambil data yang terus diupdate, oke? Dan kita mau ngambil misalnya last number atau last 3 numbers atau average dari last 3 numbers, oke? Dan tadi kita tunjukin gimana cara ngambil data dari web dengan menggunakan Power Query dan kita transform di dalam Power Query. Oke, that's good. Tips yang kedua, teman-teman. Kali ini kita mau bahas gimana sih caranya ngeprint data yang panjang kayak gini. Ini by the way data yang tadi ya, oke? Data yang panjang kayak gini. Kalau misalnya nih teman-teman ya, kita mau ngeprint, oke? Yang pertama kali saya lakukan, saya akan nge-highlight atau nge-select data yang mau saya print. Oke, kemudian saya pergi ke print preview. Saya punya print preview di Quick Access Toolbar. Oke, yang teman perhatikan, kalau saya ganti ini menjadi print selection. Oke, dia hanya ngeprint apa yang saya select. Oke, dan kalau saya lihat ada 3 halaman dan kalau saya scroll down, oke, di sini judulnya itu selalu ada ya. Oke, padahal di sini judul itu cuma ada 1 gitu.
Oke, di bawah-bawah tuh nggak ada. Oke, nah ini ada triknya teman-teman ya. Dan sini saya mau share very quickly gimana caranya supaya judulnya ada di setiap halaman waktu kita ngeprint. Oke, caranya kayak gimana? Caranya kayak gimana? Oke, kita tinggal klik di mana aja. Kita pilih ke page layout di bagian page setup. Oke, saya akan klik tombol kecil ini supaya page setupnya keluar. Dan di bagian yang terakhir, di bagian sheet, ini ada bagian yang namanya rows to repeat at top. Oke, jadi kalau ini saya delete ya, kalau saya delete dan saya klik OK, oke, dan kemudian saya akan masuk ke print preview lagi, oke, dan saya sebentar, oke, saya harus highlight dulu semua, saya highlight semuanya, kemudian kita print preview dan pilih print selection. Kalau saya scroll down, sekarang judulnya nggak ada teman-teman, oke, judul di atas nggak ada. Oke, judul nggak di atas nggak ada. Jadi kalau teman-teman perlu ngeprint data yang sangat panjang, database kayak gini, dan perlu judulnya, itu triknya adalah sangat simple. Lagi-lagi saya ulangi, kita klik page setup, pilih sheet-nya, rows to repeat at top. Oke, kita klik dan kita tinggal highlight aja yang mana. Oh, yang ini. Oke, yang pertama nih, saya akan block di row-nya. Oke, kemudian saya klik OK. Dan sekarang kalau saya balik lagi ke print preview yang ada di Quick Access Toolbar ini, ada 3 halaman, begitu saya scroll ke halaman kedua, there we go. Oke, sekarang saya punya judul di atas. Scroll halaman ketiga, judulnya juga di atas. Oke, ini adalah tips dan trik yang sangat handy, oke, buat printing. Apalagi kalau teman-teman perlu ngeprint database yang panjang banget ke bawah. Oke, bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, di sini saya menggunakan fitur table aja ngerti gitu. Kalau kita scroll ke bawah, tiba-tiba kolom yang tadinya A, B, C, D, E itu berubah menjadi judul. Oke. Dan dalam printing is the same. Waktu kita mau ngeprint, kita bisa juga bikin judulnya selalu visible supaya kita bisa tahu, oh ini judulnya apa, ini judulnya apa. Oke, gitu ya. Very simple. Ini cuma tips dan trik mengenai printing supaya headernya atau judulnya itu selalu ada. Oke. Oke. Baru tahu trik ngeprint. Yes, ditunggu kelas Power Query next time ya. Oke. Kak, shortcut untuk ngeblok seluruh kolom ke samping. Apa ya? Ke samping, Control Shift right, Control Shift kanan. Misalnya saya mau ngeblok di sini, saya udah blok ke bawah dengan Control Shift down. Sekarang saya mau ngeblok ke samping nih, kita gunakan Control Shift kanan. Jadi akan pindah ke kanan. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Itu pertanyaannya. Oke, saya akan bahas pertanyaan begitu selesai sesi-sesinya. Oke, that's good. Ada lagi yang mau tanya? Kita lanjut ya. Jadi kita udah bahas 2 tips nih. Oke. Mungkin dapat aha moment, oke, dapat ilmu baru, semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, oke, ini adalah salah satu trik, oke, untuk data cleaning. Lagi-lagi tadi kita sempat bahas data cleaning itu banyak banget fiturnya. Ada data cleaning yang menggunakan rumus seperti left, right, search, mid, len, substitute, replace, upper, lower, proper, trim, text join, concatenate, oke, ada belasan tuh, oke. Ada juga fitur-fitur keren kayak remove duplicates, text to column, ada juga misalnya flash fill yang keren banget gitu ya, oke. Nah, kali ini ada kasus yang agak sedikit lebih rumit, oke. Jadi misalnya saya punya nama lengkap nih. Kebetulan nama lengkapnya spasinya dihilangkan. Jadi nama depan dan nama belakang itu disambung. Dan gimana caranya supaya kita ngebersihin, oke, supaya bisa ngebersihin data ini jadi data yang normal. Jadi misalnya Vicente spasi Peters gitu ya. Oke. Kalau kita mau coba pakai rumus left right search mid bla bla bla, oke. Saya belum coba tapi saya yakin itu akan sangat sulit atau mungkin nggak bisa, oke. Kalau kita menggunakan text to column, ini pun nggak bisa karena nggak ada delimiter yang menjadi pola ya, nggak ada pemisah, nggak ada koma, nggak ada spasi, nggak ada tab dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang tinggal 2 cara itu, 2 cara ya, 2 cara untuk nge-clean. Nomor 1 flash fill, oke, dan yang kedua adalah Power Query, oke. Yuk kita cobain ya gimana cara ngerjainnya ya, oke. Buat teman-teman yang belum pernah tahu apa itu flash fill, siap-siap terpesona, oke, sama flash fill. Flash fill itu artinya ini ya, fill itu mengisi. Oke, saya mau mengisi data ini ke bawah nih. Oke, saya mau mengisi data ini ke bawah. So we want to fill it, oke. But we want to fill it in a flash. Sangat cepat. Flash itu sangat cepat. Jadi kita mau mengisi dengan cepat. Caranya gimana? Caranya kita ajarin si Excel
beberapa contoh, bahkan kalau datanya sangat simpel dengan satu contoh, Excel bisa langsung ngerti. Jadi Excel punya algoritma nih yang bisa ngebaca nih si Adit mau ngapain ya gitu ya. Dan kalau dia mengerti polanya dan dia akan ngelanjutin apa yang kita lakukan. Itu adalah flash fill. Dan saking kerennya flash fill di ribbon ini ada 2 tombol, teman-teman. Ada 2 tombol. Yang pertama kalau kita ke home, ada di bagian fill, ada yang namanya flash fill di bawah. Ada definisinya, ada juga keyboard shortcutnya, yaitu Ctrl E. Atau di bagian data, flash fill disandingkan dengan fitur-fitur yang keren banget kayak remove duplicate, data validation, text to column, dan dia ada di sini, flash fill. Saking jagonya fitur ini sampai ada 2 tombol dalam ribbon ya. Kita coba ya. Jadi intinya apa? Kita kasih contoh. Excel, look at this Excel. Saya mau tulis namanya Vicente spasi Peters, enter. Jadi kalau udah kasih contoh 1, selama di mana aja kita taruh dalam kolom B ini, kemudian saya akan klik flash fill, teman-teman. Cuma diklik aja ya, let's start ya. 1, 2, 3, dan semuanya langsung keisi. Semuanya langsung keisi dengan benar. Karena ini hanya 2 kata, semuanya konsisten 2 kata, dan dipisahkan dengan spasi. Dari mana Excel tahu? Karena kita kasih contoh di awal. Sepertinya kayak gini ya. Dan Excel pikir, sepertinya dia mau ambil first letter, dikasih first word ya, kata pertama, dikasih spasi, terus kata kedua. Kita lanjutin deh ke bawah gitu ya. Gitu ya. Jadi sangat powerful buat teman-teman yang suka banget buat nyambungin data atau ngisahin data dan mau dikirim ke bawah. Flash fill is the answer. Second opsi buat teman-teman yang suka ulik-ulik Power Query, kita mau pakai Power Query. Caranya gimana? Saya akan highlight ini semua. Saya akan highlight datanya, saya klik kanan dan kita pilih get data from table or range. By the way, Power Query is so powerful, namanya power ya. Dia itu bahkan ada di dalam klik kanan, teman-teman. Ada di dalam klik kanan. Kalau nggak mau ke klik kanan, di ribbonnya ada data. Kita pilih from table or range. Saya klik di sini. Dia tanya Power Query, apapun yang masuk Power Query harus dalam fitur tabel. Makanya di sini karena ini bukan tabel, Excel minta kita bikin tabel dulu. Benar nggak range di sini? Oh benar. Tabelnya ada judul, yes. Kita klik OK. Lagi-lagi sekarang kita masuk ke environment Power Query. Di sini teman-teman lihat ada nama lengkap dan data yang seperti tadi. Disinilah tempat kita membersihkan atau data cleaning. Data cleaning datanya. Nomor 1, apa yang perlu kita lakukan ya? Mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita perlu nge-split dulu nih, split datanya ya. Vicente Peters kita split dulu jadi Vicente dan Peters. Bisa nggak Power Query begitu? Bisa. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh text to column. Kalau teman-teman lihat di sini, itu saya highlight ya, saya klik judulnya, highlight semua jadi warna hijau. Di bagian split column, kita bisa nge-split by delimiter, seperti layaknya text to column. Kita bahkan bisa nge-split by number of characters, sama seperti text to column. Bahkan lebih powerful, kita bisa nge-split by lowercase to uppercase. Artinya apa? Setiap dia ketemu lowercase, huruf kecil ya, lowercase itu ya. Setiap dari lowercase dia ketemu uppercase kayak gini ya. Vicente kan huruf besar terus huruf kecil, Vicente kecil-kecil, NTE, kemudian dia ketemu P besar, kita bisa nge-split begitu dia ketemu huruf besar, dan ini fiturnya lowercase to uppercase. Kita klik ya, saya klik, yes, dia memisahin tuh yang kata pertama dengan kata kedua berdasarkan huruf besar. Jadi sekarang saya akan highlight dua-duanya. Untuk ngebersihin lagi, kita bisa menggunakan klik kanan dan saya bisa merge column. Sekarang udah saya pisahin nih, Sekarang saya mau gabungin dengan masukin spasi di tengah, Jadi saya akan pilih merge column dan seperti biasa ya, sama seperti text to column, Excel akan tanya, bukan text to column, seperti rumus text join di dalam Excel, Excel akan bertanya separatornya apaan nih, delimiternya apa? Saya mau delimiternya adalah spasi, Jadi ada spasi di sini, Vicente, spasi Peters dan seterusnya. Saya klik OK. Dan sekarang dia akan menjadi satu kolom yang isinya adalah Vicente spasi Peters, Rory spasi Michael. Jadi kalau saya klik kanan di sini udah bagus nih, tinggal judulnya aja, tapi judulnya no problem. Jadi sekarang kita tinggal load close and load to.
Oke, kemana nih? Oke, saya misalnya mau pilih di kita pilih existing worksheet. Saya mau pilih di sini misalnya di D3 ya. Oke, klik OK. Kita klik OK dan voila. Oke, kita mendapatkan hasil yang sama seperti di sini. Oke, dan ini pun hasilnya sama dengan Power Query. Oke, jadi intinya seperti ini ya. Data cleaning banyak jalan menuju Roma. Oke, kita bisa gunakan memisahkan data, kita bisa menggunakan text to column, kita bisa menggunakan rumus, kita bisa menggunakan flash fill, kita bisa menggunakan Power Query. Oke, ada kalanya beberapa kasus lebih cocok dengan metode yang lain, ada kalanya metode lain itu lebih powerful dibanding metode yang lain. Jadi saran saya teman-teman pelajari semua skill data cleaning yang ada. Oke, karena kalau satu method nggak bisa nih, oke, kita coba yang lain. Contohnya di sini ya. Jadi ternyata flash fill dengan sangat mudah solve this problem, Power Query dengan sangat elegan juga bisa solve this problem. Oke, gitu ya. Waduh, yang chat banyak nih. Oke, kita baca ya cara ngeprint. Kak Kuncoro, ulangi Kak. Yang mana tuh ulangi ya? Silakan ditanya lagi. Nanti ada rekamannya, yes, ada rekamannya besok dicobain. Oke, rekamannya akan saya WA kemungkinan besar besok. Kalau dalam tabel ada yang namanya acak-acak 2 kata dan 3 kata. Bisa dengan flash fill, tapi kita harus berkali-kali nih. Kita cobain, itu kita cek bener gak? Oh enggak, oke, cobain lagi, cek. Nanti lama-lama tuh, yang 3 kata kita tulis dalam flash fill, Excel akan lama-lama tahu ya, dan lama-lama dia akan mengerti, oh kita ngebaca 2 dan 3 kata, dan flash fill akan bisa. Try ya, dicobain teman-teman. Karena flash fill itu sangat powerful. Oke, itu ya Kak Ana ya. Kak, saya pemula, kalau misalnya mau ngilangin columns gimana ya? Ngilangin columns, tinggal klik kanan, oke, delete. Oke, misalnya saya tulis di sini, oke. Kita klik kanan, kita delete, and it's gone. Oke. Di Excel kolomnya banyak, misalnya mau jadiin beberapa kolom aja, bisa nggak? Nggak, maksudnya apa ya? Dalam Excel, kolomnya itu selalu ada sampai ke sini ya. Saya akan buka worksheet baru. Dalam Excel kolom itu sampai sini nih, tuh sampai jauh banget ya, sampai XFD. Ini by the way, kalau kakak mau tahu kolomnya ada berapa, oke, ini adalah 1, kemudian ini adalah 1 ditambah 1, oke, dan saya akan copy ini ke kanan all the way, there we go. Kita balik ke kanan, ada 16.364. Ini adalah 2 pangkat 14 kalau nggak salah, 2 pangkat 14, ya, oke, dan ini akan selalu begini. Walaupun ini saya delete nih, saya delete 4 kolom, saya delete, dia akan selalu ada di situ, selalu ada. Jadi kalau kakak bilangnya mau ngilangin nggak akan bisa ya, karena memang harus gitu. Oke, jadi Excel memang didesain kolomnya sebanyak itu. Oke, Roma, Mas Zulfikar ya, kita ke Roma ya, bukan Lazio ya. Oke. Pertanyaan 1, menggunakan flash fill, apakah kalau namanya ada 2 karakter, 2 atau 3 karakter, mungkin 2 sampai 3 kata kali ya, bisa digunakan? Bisa, cobain berkali-kali. Oke. Kalau block highlight kolom yang kayak Koko tadi pas uji coba print, apa bisa ya? Block highlight kolom yang kayak tadi. Maksudnya apa nih Mbak Rina ya? Saya kurang dapat nih. Pertanyaan 2, jika menggunakan Power Query, jika namanya kecil semua, bisa apa enggak? Dalam hal yang tadi, lowercase to uppercase nggak bisa, karena kan semuanya huruf kecil. Jadi kalau udah huruf kecil semua, kita harus cari pola. Polanya apa? Apakah mungkin 5 karakter pertama, bisa karakternya sama gitu ya. Atau mungkin ada delimiter di tengah-tengah, mungkin ada strip di antara huruf kecil. Jadi kita harus lihat polanya ya. Oke. Gitu ya. Jadi secara cepat saya coba jawabin, oke. Oke, kita lanjut ya. 2 tab selanjutnya ini agak sedikit advance, oke. Jadi teman-teman boleh diperhatikan benar-benar nih dan ditulis, oke. Yang mau saya bahas adalah yang namanya two-way lookup. Dalam bahasa Excel, kita mau mencari dengan 2 kondisi, oke. Mungkin teman-teman udah familiar sama yang namanya VLOOKUP atau HLOOKUP atau index match, oke, atau XLOOKUP. Oke, secara basic mereka itu hanya mencari satu kondisi. Misalnya, oh cariin dong nama si ini, cari di tabel referensi, oke, berapa nilai tesnya, oke. Tapi kalau misalnya ada 2 kondisi, gimana caranya buat nge-lookup, buat mencari datanya? Oke, di sini saya akan bahas dengan 3 metode berbeda.
Oke, dengan 3 metode berbeda, pastiin teman-teman dicobain dan tentuin mana yang lebih comfortable. Jadi kalau nanti di keperluan kantor diperlukan, ya teman-teman bisa pakai salah satu dari 3 ini ya. Banyak caranya ya, tapi saya cuma bahas 3 ya. Yang contohnya gini ya, saya misalnya ada package nih. Oke, anggaplah package 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini ya. Oke, dan levelnya ini macam-macam, ada level basic, intermediate, pro, dan expert. Anggaplah ini harga dalam dolar. Oke. Jadi kalau kita mau beli 3, tapi saya belinya yang package dan yang basic. Jadi artinya apa? Jadi saya harus ambil package 1 dan basic, dan saya akan ngambil 19. Inilah yang kita sebut sebagai two-way lookup. Jadi kita nge-lookup dari 2 arah ya, dari kolomnya dan dari barisnya. Oke, ini yang kita sebut dengan two-way lookup. Nah, gimana caranya? Kita cobain ya. Kita akan ambil price-nya. Dan cara yang pertama saya akan menggunakan bisa VLOOKUP, bisa HLOOKUP, tapi karena VLOOKUP lebih common, saya akan menggunakan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. VLOOKUP selalu dimulai dengan lookup value. Kita mau cari apa? Misalnya di sini karena saya menggunakan VLOOKUP, saya harus menggunakan yang disusun secara vertikal ya. Itulah kenapa disebut VLOOKUP. Kenapa disebut VLOOKUP? Karena data yang kita cari disusun secara vertikal. Oke, yang disusun secara vertikal adalah ini, berarti adalah stylenya. Oke, basic. Oke, saya akan pilih basic, titik koma. Di mana table array-nya? Pastikan kolom pertama adalah data di mana kata basic itu berada. Oke, dan saya akan highlight ke kanan. Kayak gini ya. Oke, tapi teman-teman perhatikan, saya akan copy ke bawah. Jadi saya akan mengunci tabelnya supaya nggak lari. Oke, dan saya cukup mengunci baris. Jadi saya akan F4 2 kali supaya tanda dolarnya ada di depan kolom. Depan baris. Oke, kemudian this is the tricky part. Oke. Kolom index number, kita mau ngambil kolom keberapa? Di sini package 1, berarti kita akan ambil 1, 2. Oke, 2. Tapi kalau saya copy ke bawah dan diambil 2, that's not the case. Karena ini ambilnya package 2. Package 2 itu ada di sini, berarti kolom ke-1, ke-2, dan ke-3. Berarti kita harus bikin nih kolom index number-nya ini sedinamis mungkin supaya dia bisa baca package 1, 2, 3 atau yang lainnya gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan dengan mengkombinasikan rumus VLOOKUP dengan match, teman-teman. Match. Rumus match fungsinya adalah mengembalikan atau menghasilkan nomor urut dari data yang kita cari. Oke. Jadi di sini kita mau cari apa? Karena saya kalau ini package 1 ya, saya mau dapat nomor urut saya package 1 nih. Oke. Yang dari sini itu ada nomor 2 ya, 1, 2. Wah, berarti ya kita bisa ngambil match di sini nih. Di sini kita mainkan rumus match buat nge-match yang namanya package 1 supaya kita bisa dapat 2. Oke. Dan nanti kalau dia berganti menjadi package 2, kita bisa dapat 3 gitu ya. Oke, di situ dinamisnya ya. Jadi kita akan menggunakan rumus match. Lookup value-nya apa? Cariin dong package 1. Oke, package 1. Di mana carinya? Oh, di sini nih. Remember ya, di dimensionnya harus sama nih. Supaya hitungan 1, 2, 3-nya itu tetap sama. Dan sekarang saya akan F4 2 kali untuk copy baris karena saya mau copy ke bawah. Dan match type-nya itu adalah exact match. Jadi kita akan tulis 0 atau double click. Oke, kurung tutup. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Di sini rumus match ini akan saya highlight dan kita intip dengan F9. Dia akan menghasilkan 2. Wow, 2. Oke, which is number column yang mau kita ambil di sini. 1, 2. Oke. Gimana dia bisa dapat gitu? Karena di sini package 1 itu ada di nomor urut kedua, oke, dari kotak yang warna biru hijau ini ya. Oke, jadi kita tinggal tambahin argumen terakhir dalam VLOOKUP yaitu false dan saya enter, saya akan mendapatkan 19 which is this one. Oke, package 1 dan basic adalah 19. Oke, correct. Saya copy ke bawah, saya dapat 76, betul gak nih? Package 2 dan intermediate. Intermediate package 2, yes, 76. Oke, kalau saya double klik, lagi-lagi kita melakukan yang sama. Kita match, kita cari nih si package 2, di sini nih, dia nomor urut keberapa? Oh, 1, 2, 3. Oke, nomor urut 3. Dan kita pakai angka 3 itu sebagai kolom index number dalam VLOOKUP. Jadi Excel akan cari intermediate yang di sini nih, dan dia akan pindah ke kolom ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita ambil 76. Oke. That's how it's done. Oke. Jadi kita tinggal copy ke bawah dan saya akan dapat semua jawabannya. Oke. Yang ini cuma multiplication ya. Jadi quantity
dikalikan price, enter, double click, and send it down. Oke, 425. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kalau kolom index number-nya tuh nggak fix, dia dinamis gitu ya. Dan kita bisa menggunakan dynamic kolom index number atau kolom keberapanya dengan menggunakan match. Oke, that's good. Lanjut. Sekarang saya menggunakan teman-teman tahu ya rumus favorit saya, sum product. Rumus sum product. Gimana caranya bikin ngambil data itu, dengan menggunakan rumus sum product. Buat teman-teman yang baru dengan rumus sum product bisa diperhatiin karena rumusnya sangat powerful. Jadi sum product itu adalah rumus yang berbasis logic atau Boolean logic. Boolean logic itu true or false ya, kosong atau satu gitu, kosong atau satu. Jadi teman-teman perhatikan konsepnya kayak gini. Ya. Saya akan tes di sini nih. Excel di sini nih cariin yang namanya basic. Excel akan cari, oh ini bener nih. Jadi akan dapat 1, intermediate bukan adalah 0, pro 0, expert juga 0. 1, 0, 0, 0. Saya mulai rumusnya di sini. Saya menggunakan rumus sum product. Remember ya, kalau kita menggunakan Boolean logic, kita harus isolate, kita harus mengisolasi logiknya ini sendiri-sendiri dalam tanda kurung. Makanya kita perlu bikin tanda kurung lagi buat ngecek nih. Saya mau ngecek si ini nih, di sini. Dan karena kita mau copy ke bawah, teman-teman, saya akan menggunakan F4 2 kali. Sama dengan basic. Kelihatan ya agak sedikit berantakan, tapi ini saya highlight nih. Ini saya highlight kurung buka di depan. Dan kalau saya highlight di sini teman-teman, saya highlight yang logicalnya aja nih, Boolean logicnya aja, dan saya gunakan F9, dia akan menghasilkan true, false, false, false. Saya undo dengan Ctrl Z, jangan lupa. Dan kalau teman-teman bingung, oh itu kok true and false, ini kan 1 dan 0. Saya bisa menambahkan double negatif atau double negation atau tanda strip-strip atau tanda minus-minus di depannya. Dan saya akan highlight ini semua. Saya press F9, sekarang dia muncul ya. 1, 0, 0, 0. Saya undo, saya kasih space di depan. Dan itu yang barusan saya tulis 1, 0, 0, 0. Itu ya. Itu namanya logical test, Boolean logical test. Kemudian saya juga mau ngetes di sini, package ini nih. Jadi saya akan lagi-lagi saya gambar. Saya mau cek apakah dia sama dengan package 1. Oh, ini benar nih package 1. Berarti ini adalah 1. Sisanya adalah 0, 0, 0. Sekarang kita coba dalam rumusnya. Saya akan hilangkan space-nya dan kita lanjutin. Double negation-nya nggak usah. Saya akan gunakan tanda sama dengan. Kemudian saya akan highlight package di sini. Tapi lagi-lagi hati-hati dengan absolute cell reference. Kita F4 2 kali untuk kunci barisnya. Sama dengan package 1. Kurung tutup. Di sini teman-teman. Kalau saya highlight sampai ke sini. Dan lagi-lagi kita intip dengan F9. Saya akan mendapatkan true, false, false, false. Exactly sama ya. True, false, false, false. Following ya. So far following ya. Saya kasih spasi lagi di depan karena kita mau bahas lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ya, kalau udah gini, yang terjadi adalah dia akan mencari intersection di mana 1 itu terjadi. Ini contoh 1 nih. 1 terjadi di sini dan 1 terjadi di sini. Hanya di sini. Berarti dia akan mengalihkan dengan angka di sini. Kalau saya tambahkan array-nya. Jadi 1 dikali 1 ini sebenarnya dapatnya 1, tapi nanti akan saya kalikan dengan 19, jadi dia akan menghasilkan 19 sama seperti di sini nih 19. Jadi remember sum product itu harus selalu nih kita kalikan yang terakhir supaya dapat angkanya, kita kalikan dengan angkanya kayak gini. Set, Dan saya akan menggunakan F4 2 kali untuk kunci barisnya. Enter. Ready? Saya akan lakukan 19. Dan kalau saya copy ke bawah, saya akan mendapatkan hasil yang sama seperti di atas. Jadi contoh ya, misalnya package 3 dan expert. Package 3 dan expert, dia akan menjadi 1 di sini, dan 1 di package. Dan dia akan mengambil 19. Itu cara kerja dari sum product. Saya akan copy rumusnya di atas, ke bawah, dan hasilnya sama. Semoga dapat tambahan ilmu lagi, karena sum product adalah rumus yang keren banget karena melatih mikir tuh, karena ini dia melatih logical test.
Oke, yang terakhir ini khusus buat teman-teman yang punya Excel 365. Oke, buat teman-teman yang nggak punya boleh ke WC dulu, boleh minum kopi dulu. Oke, tapi saya cuma mau tunjukin karena ini keren banget. Oke, jadi ini sama seperti halnya kita melakukan VLOOKUP dan match, tapi kita melakukan hanya dengan satu rumus, yaitu XLOOKUP. Oke, XLOOKUP adalah upgrade dari VLOOKUP, HLOOKUP, Index Match yang hanya ada di Excel 365 dan Excel 2021. Oke, gimana cara mengerjakan double lookup dengan menggunakan XLOOKUP? Caranya gini ya, kita mulai ya. Kita gunakan XLOOKUP. Oke, lookup value-nya apa nih? Oke, saya mau cari basic ah. Oke, mau cari basic. Di mana kita cari? Oh, di sini. Excel cariin basic. Ingetin nomor urutnya. Dia ada di nomor urut pertama nih. Oke, ingetin nomor 1. Oke, kemudian titik koma, return array. Nah, return array-nya bisa macam-macam nih. Ini package 1 berarti di sini. Tapi kita mau dia dinamis ya. Jadi sama seperti tadi match dalam VLOOKUP, saya akan melakukan XLOOKUP di dalam XLOOKUP. Oke. Jadi saya akan menggunakan XLOOKUP yang kedua. Oke. Mau lookup apa? Lookup package 1. Oke. Di mana lookupnya? Nih di sini nih. Oke, di sini. Oke, kemudian jangan lupa ya teman-teman ya. Saya harus menggunakan absolute reference. F4 2 kali, F4 2 kali, X lookup-nya ini F4 2 kali, F4 2 kali. Oke, return array-nya sekarang saya akan nge-highlight ini semua. Oke, F4 2 kali. Oke, dan karena X lookup sudah otomatis exact match, kita nggak perlu ganti matching type-nya. Kalau saya enter teman-teman, saya akan mendapatkan 19. Kalau saya double klik dan copy ke bawah, saya akan mendapatkan jawaban yang sama. Cara kerjanya gimana sekarang? Oke, cara kerja XLOOKUP gimana? Cara kerjanya adalah dia pertama nih, kita mau cari basic ada di mana sih? Oh, ada di sini. Oke, tapi kita mau tahu apakah dia ngambil 19, 52, 80 atau 73. Gimana cara menentukannya? Oh, kita bisa menentukannya dengan menggunakan XLOOKUP lagi di sini. Oke, buat cari si package one. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, khusus XLOOKUP yang kedua, saya akan highlight nih. Oke. Dan saya akan press F9, dia akan menghasilkan 4 jawaban. Oke, karena dia cuma menghasilkan package one, jadi dia akan menghasilkan ini ya, 19, oke, sini saya geser, 19, 74, 78, 28. Oke. Gitu ya. Pilihannya ini ada 4 nih. Tapi kita tahu dari argumennya di sini, basic itu adalah urut yang pertama. Jadi dia akan mengambil yang pertama, which is 19. Oke, gitu ya. Enter. Begitu ya. Jadi semoga mungkin agak sulit dimengerti, tapi intinya kita sebetulnya memilih kolom yang dinamis, oke, dengan menggunakan either match atau menggunakan XLOOKUP 2 kali. Oke, rumusan produk ini agak sedikit berbeda karena dia menggunakan Boolean logical concept. Oke, gitu ya. Jadi lagi-lagi konsep keren banget dan saya yakin teman-teman ketemu banget kayak ginian di kantor mungkin nanti, oke. Dan caranya banyak ternyata. Jadi dicoba, didengerin lagi rekamannya dan dicobain, make sure teman-teman bisa cobain dan dapat jawabannya. Oke. Oke, saya baca pertanyaan ya. Saya baca pertanyaan. Makasih banyak masukannya. Waduh, banyak nih, sebentar ya. Om, kalau untuk penulisan tanggal yang baik dan benar seperti apa? Penulisan tanggal yang baik dan benar itu antara dengan menggunakan tanda garis miring atau tanda strip. Oke. Misalnya hari ini 17 Agustus 2022, oke, atau 17 strip Agustus strip 22. Oke, hanya these two ways. Jangan pakai titik, jangan pakai yang lain, jangan pakai apa-apa. Kalau mau ganti tampilannya, kita ganti dengan custom number formatting. Jadi kita klik kanan, kita pilih format cell, dan kita ganti di sini, di bagian format. Misalnya mau ganti menjadi DDD buat dapat 3 huruf harinya, kemudian DD, kemudian mau titik boleh gitu ya, MM titik YYY gitu ya. Kayak gini boleh. Jadi jangan ditulis Wednesday, koma gitu ya. Terus 17.8 atau 08.2022 enter. Oke. Apa yang terjadi kalau saya lebarin kolomnya? Yang ini sendirian menjadi rata kiri, oke? Karena Excel akan mengira dia adalah teks. Jadi gimana buat dapat seperti ini? Tampilannya kita ganti dalam format cell, oke? Tapi penulisannya
tetap menggunakan antara garis miring atau menggunakan strip. Oke, gitu ya. Waduh, banyak nih pertanyaannya. Asik ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Kalau XLOOKUP untuk 3 kondisi, XLOOKUP untuk 3 kondisi, sepertinya nggak bisa ya. Saya belum pernah coba nih. Tapi sepertinya nggak bisa, karena kebanyakan cuma 2 lookup. Kalau 3 kondisi pakai sum product, karena sum product it's limitless. Jadi di sini ya, sum product yang di sini nih. Oke. Kalau perhatikan, ini adalah kondisi pertama. Ini adalah kondisi yang kedua nih. Oke. Kalau ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kita lanjutin terus. Sum product bisa handle banyak kondisi. Oke. Kita tanya lagi, apakah yang membedakan fungsi perintah? Nah, ini namanya absolute reference. Kita bisa spend setengah jam sampai 1 jam cuma ngomongin effort 1 kali, effort 2 kali, effort 3 kali, effort 4 kali. Buat teman-teman yang sering ikut kelas saya mungkin udah jago ya, karena saya selalu menitik beratkan betapa pentingnya absolute reference. Oke. Di YouTube saya ada satu video yang ngejelasin, semoga bisa ngebantu, boleh di search, oke. Atau kalau mau ikutan kelas tanggal 28 Agustus, saya juga ada rencana ngebahas absolute reference. Apa bedanya effort 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Intinya kita mau bikin rumus tuh otomatis, oke. Kalau teman-teman perhatikan, saya cuma bikin rumus di satu doang nih, di atas. Habis saya copy ke bawah. Kenapa bisa? Karena kita menggunakan absolute reference. Kita menggunakan tanda dolar supaya referensi kita nggak ikut-ikutan jalan kalau kita mau di absolute. Oke, itu perbedaannya, Kak Arina ya. Yes, Kak Adit, keren pokoknya. Wah, Mbak Nurman nih, selalu hadir nih. Oke, kalau tanda double garis datar tadi bisa dimasukin ke rumus nggak? Bentar ya, saya mute dulu ya. Oke, kalau tanda garis bisa, tanda garis itu bisa. Oke, jadi dalam rumus dia akan menghasilkan 1 atau 0. Dan true and false sebetulnya kalau dalam rumus kita akan mengalihkan dengan hal yang lain, dia akan otomatis menjadi 1 dan 0. True dikali true akan menjadi 1. Oke, jadi dia akan otomatis. Jadi double negation atau tanda strip 2 itu sebenarnya nggak perlu kalau kita ada penjumlahan atau perkalian di dalam rumus. Oke. Kemudian oke, gitu ya, sip ya, aman ya, semoga menjawab ya. Oke, udah 1 jam, kita masih ada satu lagi nih. Oke, kita sekarang ke yang terakhir. Kali ini saya mau bahas, ini agak advance dan menarik. Lagi-lagi kita akan membahas logical test, oke, atau Boolean logic yang isinya true or falses. Oke, jadi soal ini saya kasih di kelas saya kemarin, oke, di kelas XLOOKUP. Jadi ini agak sedikit kita bisa menggunakan rumus ini, kombinasi 4 rumus, oke, dan bukan di Excel 365. Tapi kalau di Excel 365 kita bisa menggunakannya dengan XLOOKUP tanpa menggunakan match dan index. Oke, problemnya apa? Problemnya, saya misalnya punya data journal expenses, pengeluaran saya mau cek nih, gitu ya. Misalnya pengeluaran mengisi bensin di Pertamina, gitu ya. Bayar langganan Disney Hotstar, oke. Makan di McDonald, beli latte di Starbucks, top up e-money, bayar SPP anak, gitu ya. Dan saya mau bikin kategori di sini berdasarkan keyword atau berdasarkan kata kunci. Jadi di sini saya kumpulin kata kuncinya nih, Pertamina, Shell, BP, McDonald's, Starbucks, KFC, pizza, saya kumpulin deh gitu ya. Nah, jadi sekarang saya mau ngebaca nih Excel, kamu cariin kata kuncinya di sini, kalau ketemu kasih kategorinya. Wah, bisa gak ya? Ternyata apakah bisa Excel seperti itu? Oke. Jadi kalau mau mengolah lagi, kita harus tarik datanya, kita harus tarik Pertamina secara manual, dan kita gunakan VLOOKUP atau XLOOKUP, oke, buat dapetin bensinnya. Tapi sekarang saya mau jelasin gimana caranya supaya kita bisa menggunakan logical test, oke, logical test buat dapetin ini, oke. Kalau teman-teman perhatikan, gimana caranya supaya saya bisa tahu nih di sini ada kata Pertamina gitu, atau kata Shell, atau kata BP, atau kata McDonald, oke. Cara yang paling pas itu adalah dengan menggunakan rumus search. Kita cari kata Pertamina di situ, ada nggak? Kalau ada, kasih nomor urutnya. Remember ya, search itu kasih nomor urut. Oke, kalau nggak ada, dia akan error. Oke, jadi kalau ada, dia akan kasih nomor urutnya yang berupa angka. Dan kalau nggak ada, dia akan kasih error. Oke, that's how rumus search works, right? Kayak misalnya, saya punya nama, misalnya bos Excel.
bos Excel, saya mau cari kata search, cariin dong kata apa? Kata EX gitu ya. Oke, di mana? Oh, di sini. Mulai dari karakter pertama, enter. Dia akan kasih tahu EX itu ada di nomor urut ke-6. Oke. Kalau saya mau cari kata misalnya EK gitu ya, enter, value error karena nggak ada kata EK di dalam bos Excel. Oke, that's definition of search. Jadi sekarang saya akan menggunakan rumus search, tapi bukan sembarang search karena saya akan menggunakan array formula. Oke, buat teman-teman yang nggak menggunakan Excel 365, ini nanti harus menggunakan Control Shift Enter nih. Oke, tapi karena saya menggunakan 365, saya nggak bisa contohin ya, karena dia akan otomatis menjawab. Oke, saya menggunakan search, find text. Mau cari apa? Bukan satu sel yang kita pilih. Saya akan meng-highlight ini semua. Oke, saya akan nge-highlight ini semua. Oke, saya akan F4 2 kali supaya kita kunci di barisnya. Kemudian titik koma, di mana cariin? Nih, di sini nih. Oke, di sini mulai dari angka 1 aja. Apa yang saya lakukan? Excel, cek satu-satu ya. Pertamina, ada gak di sini? Oh, ada bos. Nomor urutnya 19, karena saya udah tes. Oke. Cek Shell, ada gak di sini? Ups, error. BP, error. Semuanya error, karena cuma ada Pertamina di sini. Oke. Jadi di sini kalau saya highlight nih, dan saya press F9, saya akan dapetin semuanya error, kecuali yang pertama. Karena kata Pertamina ada di sini, di nomor urut ke-19. Oke, following ya. So far so good ya. Saya akan undo. Oke, kalau gitu gimana dong buat dapetin nomor urut si Pertamina tuh ya, yang ke-1 gitu ya. Padahal kan kita mau ngambil, in the end saya mau pakai indeks nih teman-teman. Oke, saya mau pakai indeks di sini ya, supaya kita bisa dapetin nomor urut si Pertamina ya. Jadi di depan rumus search saya akan menggunakan rumus yang namanya is number. Karena kalau dia dapat angka, berarti beneran tuh ada Pertaminanya, berarti ada number ya. Berarti dia akan mengasih true. Oke, kalau enggak dia akan kasih false, betul nggak? Oke, jadi lagi-lagi saya akan kurung, saya akan bungkus rumus search dengan rumus is number dan kita cek sekarang. Oke, kita highlight semuanya, saya press F9, dia akan menghasilkan true di depan, sisanya semua false dan true ada di nomor urut 1 nih. Oke, I'm seeing a pattern, ada pola nih. Oke, saya undo lagi. Nah, kalau gitu buat dapetin nomor urut pakai rumus apa teman-teman? Match. Saya mau match, saya mau cari nomor urut. Nomor urut apa? Nomor urut yang namanya true. Karena di list ini, oke sebentar ya, huruf besar ya. True secara logical sebetulnya ada di sini, true. Oke. True di sini ada nih. Di list yang ini nih ada tuh true. Yang pertama, nomor urut pertama itu true. Oke. Jadi rumus match akan menghasilkan, jangan lupa di belakang kita harus tulis exact match. Rumus match akan menghasilkan nomor urut di mana dia ketemu true. Dan kalau saya highlight semua, saya akan mendapatkan 1, yaitu nomor urut ke-1. Oke, Pertamina. Oke, that's good. Kalau itu punya nomor 1, berarti sekarang kita bisa menggunakan rumus indeks buat tarik datanya di nomor urut 1. Oke, di mana datanya? Di kategori sini. Oke, jangan lupa di F4 2 kali. Oke, kemudian titik koma, indeks bertanya row-nya di mana, bos? Ini dia row-nya. Yang semua kita highlight ini akan kasih nomor urutnya. Jadi kamu di bagian sini nih, di kategori ini, ambil nomor urut ke-1, enter, there we go, bensin. Oke, double klik sampai ke bawah, dan kita dapetin semuanya. Oke, SPP, pendidikan, betul, yes. Starbucks, makan, yes. Disney Hotstar, langganan, Disney Hotstar, di mana? Hotstar, ada kata Hotstar, yes, langganan. Oke, keren ya. Jadi pengertian konsep waktu kita bikin rumus lebih dalam sebetulnya. Lebih dalam kalau kita bisa mengerti yang namanya Boolean logic. Kita bermain antara true and false nih, oke? Antara true and false, dan kita bisa memanipulasi dalam bentuk apa? Kita bisa search di mana true-nya. Kita bisa nge-match di mana true-nya. Kemudian kita pakai indeks buat tarik datanya. Oke, keren banget ya. Oke, nah selanjutnya kalau pakai XLOOKUP gimana nih? Oke, karena index and match itu sebenarnya fungsinya sama dengan XLOOKUP. Jadi intinya sama ya. Saya akan menggunakan, saya ulang ya. Jadi buat teman-teman yang tadi masih belum dapat, kita ulang lagi. Oke, yang pertama saya menggunakan rumus search. Oke, cari apa di sini? Oh, saya akan mencari data ini semua nih satu-satu ya. F4 2 kali. Dicekin di sini.
Oke, dicekin di situ mulai dari karakter pertama. Oke, dicekin semua, saya press F9, 19 dapat. Oke, berarti ada kata Pertamina di nomor urut ke-19 di sini. Sisanya semua value karena emang nggak ada. Oke, jadi kan saya undo. Udah dapat search buat bikin true and false, saya bakal masukin yang namanya is number. Oke, buat teman-teman yang suka ikut webinar atau ikut kelas saya, sering banget nih kita ngomongin is number ya, buat ngecek ini number bukan. Karena tadi kan ada 19 ya, berarti true. Sisanya tuh value, semuanya sisanya tuh error, berarti dia akan kasih false. Oke, cukup segini aja. Kemudian kita highlight lagi semua, kita press F9, yes. True, sisanya semua false. Oke. Wah, oke, kalau kayak gitu ya, ini kan nomor urut ya. Berarti kita bisa tahu posisi nomor urut si true di mana dengan rumus match. Mau nge-match apa? Saya mau nge-match true. Oke, nge-match logical true di mana? Di sini semua nih. Di sini semua, oke? Dan saya mau exact match. Oke, remember match secara default itu bukan exact match. Oke. Tapi ini kalau kita menggunakan match ya, salah ya saya. Saya harus menggunakan XLOOKUP, oke? Jadi sekarang saya bukan menggunakan match, teman-teman. Saya menggunakan XLOOKUP. Oke? XLOOKUP. Lookup apa? Lookup si true. Oke? True di mana? Di sini. Oke, di sini. Dan kalau udah ketemu nomor urutnya yaitu 1, mau ambil return area di mana? Oh, di sini nih. Di sini jangan lupa F4 2 kali. Dan karena secara default XLOOKUP adalah exact match, kita nggak perlu isi sisa argumennya. Lihat ya, ada argumen if not found, match mode, search mode, nggak perlu kita isi karena secara default udah betul. Oke, saya akan enter dan saya akan Benzin. Saya double klik dan saya akan dapat semuanya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh yang agak advance sebetulnya, tapi penggunaan XLOOKUP itu akan sangat memudahkan. Oke, bandingin rumusnya jauh lebih pendek ya. Oke, dari yang index and match, walaupun konsepnya sama. Oke, jadi intinya kalau saya ulang, kita harus cari tahu gimana caranya supaya ada kata Pertamina. Kita mau pakai rumus search. Oke, jadi kalau dia ketemu Pertamina, dia akan kasih angka nomor urut. Oke, dapat nomor urut dan sisanya semua value. Oke, buat ganti ke true and false, kita pakai is number. Oke, terus semuanya akan menjadi true dan sisanya di false. Habis itu kita cari nomor urutnya dengan match atau dengan XLOOKUP dan kita tarik datanya dengan index atau dengan XLOOKUP. Di sini by the way, teman-teman harus Ctrl Shift Enter, oke, supaya bisa menjadi array formula. Oke, well, 1 jam 10 menit. Oke, gitu ya. Saya coba baca-baca pertanyaan lagi. Bedanya match index sama XLOOKUP apa? Oke, konsepnya sama. Bedanya match itu secara default bukan exact match, sedangkan XLOOKUP adalah exact match. Jadi secara rumus ya akan lebih pendek menggunakan XLOOKUP karena kita nggak harus tulis 0 tuh. Kita nggak harus bilang ke Excel ini adalah exact match. Karena XLOOKUP secara default adalah exact match. Kita buka ya. Kita buka XLOOKUP. Kalau saya pencet titik koma, sih exact match ada di atas. Jadi kalaupun kita nggak isi, dia secara default akan mengambil exact match. Sedangkan VLOOKUP, oke, kalau saya press titik koma, yang di atas itu adalah approximate match. Makanya kita harus selalu menulis argumen keempat sebagai false atau zero. Sama halnya dengan rumus match. Oke, titik koma tuh. Defaultnya adalah less than, bukan exact match. Jadi kita harus tulis 0. Itulah kenapa XLOOKUP lebih efektif karena dia secara default sudah exact match. Oke. XLOOKUP function sapu jaga tuh, setuju. Keren banget ya. Saya udah sampai bikin satu kelas cuma ngomongin XLOOKUP. Oke. Berhasil setelah Ctrl Shift Enter. Betul. Jadi kalau Mas Septian nggak pakai 365, harus pakai CSE. Karena apa? Karena ini ya, rumus search yang kita pakai di sini nih, ini bukan cari satu sel, tapi dia cari sepanjang array, sepanjang range-nya. Jadi ini adalah indikasi kalau ini adalah array formula. Jadi kalau sebelum Excel 365 itu harus menggunakan Ctrl Shift Enter baru keluar.